wabarakatuh. Nama saya Budi. Saya mau tanya Pak, parameter makmurnya masjid itu apa? Satu. Kedua, bagaimana cara Rasulullah atau sunnahnya memakmurkan masjid? Terima kasih. Quran surah ke-9 ayat ke-18 At-Taubah ayat ke-18. Pertama, apa itu makmur dulu? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu kalangannya cuma terbatas. Pertanyaan pertama, apa itu makmur? Makmur itu dari kata amara yang meniru takbiran, makanya disebut takbir masjid. Muncul kata makmur. Amara itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, sesuatu yang melahirkan manfaat. Di makmur itu bukan ramai, tapi manfaat. Manfaat ya. Kalau banyak ramainya, nyanyi pun ramai, ribut pun ramai, tapi tidak ada manfaatnya. Maka memakmurkan masjid bukan meramaikan masjid, tapi memberikan sesuatu yang bermanfaat di masjid itu. Ya. Bahkan usia kita itu oleh Quran disebut dengan umur. Apa itu umur? Dari kata makmur sama. Yang bermanfaat. Di orang itu diberikan umur oleh Allah supaya semua perilakunya, aktivitasnya bermanfaat. Bertutur bermanfaat, jalan bermanfaat, menulis bermanfaat. Jadi tidak boleh ada manusia, tidak harus jadi orang Islam, tidak boleh ada manusia yang tulisannya dia berkata tidak mengandung manfaat. Dalam kaidah ini tidak harus jadi orang Islam, apalagi orang Islam. Apalagi orang Islam. Ini tidak mungkin ada seorang muslim ketika berbicara tidak bermanfaat lisannya, tidak mungkin. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik, tak mampu diam. Itu lisan. Belum mata. Makanya ketika mata kita digunakan pada yang tidak bermanfaat, turun langsung Quran. Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina ayyaghdhu min absarihim, katakan Muhammad pada orang-orang yang beriman tuh. Kalau kita merasa punya iman, ayyaghdhu min absarihim, tundukkan pandangan mereka pada yang tidak boleh dilihat. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati ayat 31 di An-Nur. Katakan pada perempuan yang merasa punya iman. Artinya kalau ada orang-orang yang tidak menjaga pandangan, itu imannya bermasalah. Baik laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, jadi satu, makmur artinya melahirkan kegiatan yang bermanfaat. Silahkan mau buka PPI, ya, mau gunakan untuk tahajud, mau gunakan untuk taklim manfaat, itu makmur namanya. Satu. Yang kedua, ma yubaraku fiyya. Makmur itu artinya sesuatu yang melahirkan berkah. Berkah. Ya. Berkah itu fungsinya lebih banyak, masalahnya lebih luas. Seakan-akan ingin memberikan pesan, memakmurkan masjid melahirkan manfaat yang luas, jangan untuk sendiri saja. Jangan soleh sendirian. DKM misalnya bikin kegiatan khusus, DKM aja masyarakat nggak dilibatin. Tidak tepat. Ya. Masjid itu terlalu luas untuk mengantarkan ke surga yang luas. Surga itu luas, tidak cukup untuk sendiri saja. Jadi kalau bikin kegiatan, pikirkan anak-anaknya, pikirkan remajanya, pikirkan orang tuanya, sehingga aura masjid kebaikannya meluas di sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bagian yang kedua. Jadi maju baraku, sesuatu yang melahirkan keberkahan. Berkah itu luar biasa Pak. Sedikit berkah itu akan luar biasa kehidupan kita dibandingkan banyak yang tidak berkah. Saya punya teman dulu di Poli, orang Padang. Itu bukit tinggi. Itu bawa $50 selama 5 tahun. Itu butuh sampai bulan. Ada orang gajinya cuma 10 juta. Tapi Masya Allah, setiap ada sesuatu itu karena berkah. Kebutuhan aja, nafsunya ditekan. Bahkan butuh sampai sebulan itu 1 juta. Begitu mau makan, makanan datang, makanan terakhir. Masya Allah. Begitu pengen buah-buahan, tetangga antarkan. Kita tidak mau berkah. Tapi ada yang lagi punya 10 juta dalam sebulan, habis dalam 3 hari. Kejar lagi. Karena keinginannya banyak. Bapak pilih mana? Gaji 1 juta berkah atau 10 juta nggak berkah? Nggak ada pilihan. Jangan pilih 10 juta berkah. Selalu gitu. Nah itu yang pertama adalah manfaat, yang kedua keberkahan, yang ketiga mayul bafi, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dilakukan yang Allah suka, yang nggak suka jangan dilakukan. Misal Allah nggak suka gosip, tidak suka, maka ibu saat masuk masjid jangan bergosip. Isi dengan yang lain. Saya tidak Pak Ustaz, tapi nggak seperti ibu itu tuh. Itu lagi. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi hal-hal yang melahirkan sesuatu yang tidak. Kadang-kadang betul Bu, masuknya itu
masuknya lembut. Mungkin saya pilih ibu karena kalau di Bekasi yang suka lagi ibu gitu. Saya nggak tahu kalau di sini ya, mungkin enggak ya, nggak beda ya. Nggak beda ya. Ibu ada surat yang keempat. Surat apa sih? An-Nisa. Artinya apa? An-Nisa itu? Bukan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Wanita, jangan. Karena perempuan itu Pak, ini informasi saja, barangkali ibu juga belum tahu. Kalau sendirian, itu disebut mar'ah. Kalau banyak kan, berubah jadi bisa. Mar'ah, maaf Pak ya, tempat sudah. Mar'ah, itu secara bahasa dari kata muru'ah, yang punya 3 arti. 1, maaf, sifat yang senang dengan keindahan. Makanya beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan lebih peduli, perhatian pada keindahan. Bapak mau berangkat sebagian baju cek biasa aja berangkat, ibu enggak. Begitu kelihatan dipakai pak ganti baju. Cuma sedikit aja enggak, sedikit dulu. Bangun dari tidur supaya acak-acakan rapihin dulu, itu perempuan. Laki-laki biasa. Makanya kalau ada seorang perempuan bangun dari tidur supaya acak-acakan meja, ada yang salah. Yang selalu senang pada keindahan, nyaman. Ibu bapak sama, bapak tampil ke masjid pakai baju koko, pulang pun itu aja. Yang dipakai saat makan pun itu, ketemu istri itu juga. Ibu tidak. Datang ke masjid sudah ganti tampil. Pulang dari masjid ketemu suami, ganti kan? Pakai apa? Baik. Poinnya ketika keluar pakai keindahan senang. Yang kedua muru'ah itu sifat yang sering senang tampil terhormat. Terhormat, kelihatan ingin selalu baik. Ada seorang ibu pulang dari sekolah ngambil rapot anaknya, ditanya, "Jom, gimana? Alhamdulillah anak saya ingin 1. Oh, saya juga ingin 1,5 misalnya. Selalu ingin naik gitu, ingin sama. Dan yang ketiga ini yang unik, lebih peka, sesuatu yang peka. Makanya orang Arab punya lebih bahasa sensitif. Al-mar'atu kalmir'ah, perempuan seperti kaca, cermin. Ibu kalau cermin saya lempar, kemudian pecah, bisa nggak disambung lagi? Jangan salah, bisa. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan ketika terlukai cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ini merasa ibu lebih tahu dia kadang-kadang pernah punya listrik 15 tahun yang lalu masih hafal kalau ada masalah. Ingat terdiam. Tapi kalau banyak itu akan berubah menjadi nisa. Nisa kalau fukul. Nisa itu dari kata nasa. Nasa itu sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi seakan-akan ingin memberikan ilustrasi, perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu dengan temannya bisa ngobrol. Dan kadang yang keluar itu lain. Ada penelitian di Jakarta, kecil-kecilan. Suami istri baru pulang dari pasar ditanya, suami ditanya, "Pak dari mana?" Jawaban singkat, "Pasar." Selesai. Ibunya ditanya, "Bu dari mana?" "Masya Allah Pak, saya dari pasar, jalannya becek, cabainya naik, dagingnya macam-macam." Pertanyaan dari mana, jawaban bisa ke cabai. Kadang-kadang lupa, masuk ke masjid, duduk, Allah nggak suka kursi, tapi keluar lisan. Masuknya cepat setannya, pakai baju, bagus, baik dulu, enak, ya. Bagaimana keluarga sehat, suami gimana tuh? Tuh suami saya sampai sekarang belum bisa kursi juga, boleh. Iya suami saya juga. Persoalan muncul. Hati-hati itu bisa ya, Maka yang terakhir Pak, yang ketiga, jangan lakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Berselisih di masjid apalagi. Di luar rumah Allah berselisih, mungkin dipahami. Di dalam rumah Allah, di depan Allah masih berselisih juga, maka maksud. Hati-hati. Apalagi ada yang mencuri di rumah Allah, itu luar biasa. Pernah kejadian di Bekasi, Ramadan sholat asar, salamin orang wudhu sama-sama. Begitu takbir sholat yang pertama, Allahu Akbar, mundur pas sholat di bawah, di depan, di dalam rumah Allah masih mencuri juga. Saya nggak tahu kalau di Tajuddin, kalau di masjid lain orang kadang masuk masjid masih takut kehilangan sandalnya. Padahal di rumah Allah apa ya? Apa ya? Maka satu, sesuatu yang memberikan manfaat. Kedua, keberkahan yang luas. Ketiga, ridho Allah. Nah, bagaimana cara menggapai itu untuk mengamalkannya? Kata Tuhan minimal 4 kegiatan. Man amana billah, tingkatkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Di kalau ke masjid orientasi dengan dunia. Termasuk DKM nih. Ini kan rumah siapa di masjid? Rumah Allah. Kalau rumah Allah yang ngatur. Kalau rumah kita yang ngatur. Bisa nggak Bapak punya rumah saya yang ngatur? Pak, kursinya jangan di sini Pak, di sebelah sini aja, bisa nggak? Nggak bisa. Yang ngisi keuangannya siapa? Yang punya rumah. Maka di masjid itu begitu, yang diikuti aturan.
aturan Allah, bukan aturan kita. Makanya saat diangkat di BDKM dipercaya oleh Allah, belajar itu aturan Allah. Bikin aturan, bukan aturan kita, jadi mesti bukan punya kita. Belajar aturan Allah, cara masuknya, cara mengelolanya, termasuk juga keuangannya. Saya sering perhatikan ada masjid-masjid berlomba mengumpulkan kas masjid, tapi tidak digunakan untuk kepentingan masalah tadi. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah. Ini rumah Allah, begitu ada kasnya jangan takut. Rumah Allah butuh mushaf, beli mushaf. Butuh macam-macam, belikan. Jadi jangan lomba-lomba tingkat, tapi tidak dipakai, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, tingkatkan dalam keadaan iman, bukan orientasi dunia, bukan persaingan. Bagaimana caranya? Wa aqamas shalah. Makmurkan dengan kegiatan pertama yang paling penting, sholat. Di masjid itu ciri khasnya sholat itu mesti makmur. Mesti makmur. Dan makmurnya yang dimaksudkan bukan sholat biasa, bukan rame, bukan. Tapi tadi manfaat, berkah ada di dalam. Maka pilih imam yang baik, yang bacaannya nyaman, melahirkan kekhusyuan. Lalu semarakan, bukan cuma sholat yang siangnya saja, malamnya kita bisa tunaikan. Anda bisa tahajud, bisa datang, Masya Allah. Ya. Nabi pernah itu sesekali pernah ke masjid tahajudnya, bukan hanya di rumah. Pernah. Hadis Muslim nomor hadis 765. Nabi sholat ke masjid, begitu di masjid, di belakang kelihatan oleh Hudzaifah al-Yamani dan Abdullah bin Mas'ud. Langsung bermakmum di belakang Nabi. Rakaat pertama, Rasulullah ahli surga sampai bengkak kaki. Rakaat pertama, baca 100 ayat Al-Baqarah. Belum selesai, dikira akan rukuk, ternyata nyambung sampai Ali Imran. Belum selesai, dikira akan rukuk, ternyata nyambung sampai An-Nisa ayat 176. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertama. Ahli surga, Nabi dia masuk surga masih mau menunaikan sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani ikutan Nabi. Bukan karena capek, bukan. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya bingung menebak-nebak kapan Nabi rukunya. Jadi saya seakan gak khusyuk gitu ya. Tapi poinnya, boleh kita menunaikan di masjid. Kalau penting bila berjamaah silahkan. Kalau ingin masing-masing juga boleh. Ya. Tapi poinnya kalau bisa kita tunaikan sama-sama dalam keadaan yang baik, itu silakan. Kalau ada kepentingan sendiri khusus, silakan. Hadisnya banyak. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Ini satu sholat. Wa ataz zakat. Ya. Harus punya Pak panitia zakat di DKM. Dan tahu ilmunya. Awas itu kan ada kotak nih. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana Bapak bisa bedakan di kotak itu niat orang yang infak, yang zakat dan sedekah? Kan nyampur di situ. Sementara zakat itu beda dengan infak, ayat dengan sedekah. Pengeluarannya beda. Zakat di At-Taubah ayat 60 cuma 8 golongan. Infak ada 5 golongan yang utama, Al-Baqarah 215. Sedekah lebih umum lagi. Ketika orang memasukkan uang ke dalam kotak, bisakah kita memastikan itu zakat, infak atau sedekah? Itu seperti sederhana, tapi kalau tercampur di dalamnya, bagaimana pertanggungjawaban yang bisa kita lakukan? Karena itu mesti ada kotak khusus tulisan yang infak di sini, yang zakat di sini, yang sedekah di sini. Karena itu dalam ibadah ada dua, satu an-niyatu yang menentukan ibadah, kedua al-qasdu yang menjelaskan apa jenis ibadah. Khusus untuk ibadah nanti ya, ibadah dengan harta, kedua mesti ada. Orang bawa uang ke masjid 100.000 datang ke DKM, Pak ini hatinya berniat zakat, tapi tidak diucapkan. Panitia bingung ini apa? Nanti dipakai untuk sedekah, diberikan macam-macam. Padahal zakatnya sudah salah. Maka yang pertama salat, ampunkan. Yang kedua zakat. Kemudian yang ketiga walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Dan melakukan berbagai aktivitas yang baik yang mendekatkan dia untuk khusyuk kepada Allah. Khusyuk. Yang ketiga itu lebih umum. Yang dua yang khusus, satu salat, kedua zakat, ya. Salat membantu hubungan dengan Allah, zakat dengan komunitas sosial. Yang ketiga, silakan cari kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita lebih khusyuk dengan Allah. Silakan. Bisa tampilkan bacaan Quran, bisa bikin tilawah dan sebagainya. Jadi yang ketiga lebih umum dipandang, yang bermanfaat, yang melahirkan kekhusyuan. Contohnya di masa Nabi sunnahnya pernah Nabi memberikan beasiswa kepada orang-orang yang datang ke Madinah, diberikan beasiswa untuk belajar langsung dengan Nabi. Makanya Nabi Ramadan gak pernah umrah, tinggal di Madinah, ngajar orang-orang. Kalau Anda ke Makkah, insya Allah, kemudian ke Madinah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum pernah umrah ini bisa disebarkan ke sana, dan yang sudah bisa dimaklumi kembali. Nanti kalau main ke Madinah, di sisi sebelah kiri Raudhah, itu ada makam Nabi. Pas Raudhah ada makam Nabi di situ. Sebelah sisinya itu ada ruangan Pak, ruangan lorong. Di depannya itu ada Quran, mushaf. Itulah dulu yang digunakan sebagai tempat pembelajar orang-orang yang belajar dengan Nabi. Ya. Boleh ada taklim. Bisa kalau tajwid mengadakan taklim, ada yang khusus. Saya dengar tadi pakai infokus, itu boleh. Silakan gunakan media. Jadi yang dua khusus, yang ketiga itu umum sepanjang dibenarkan dalam aturan masjid dan
Masih? Saya mesti ke Sentra Sari. Ya. Sebentar sebelum sini ibu ada nggak? Ibu ada terus. Ada pertanyaan? Soalnya Pak Tidak ada ini. jam 1:30 di sana Pak. Sekarang 1:30 lebih Pak. Baik, 13 kalau saya berikan total dulu.